Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, dimanapun saudara dan saudari berada, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa melanjutkan hikmah ke-19, di mana hikmah ke-19 ini masih memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hikmah ke-17 terkait tata krama seorang salik, seorang hamba kepada atau di hadapan Tuhannya atau di hadapan Sang Maha Kuasa. Tata krama yang dimaksud adalah apa yang sedang dijalani oleh siapapun kita. Pada hakikatnya adalah ada keberadaan Allah di dalamnya. Dengan kata lain, siapapun kita dan sedang apapun kita sekarang, di dalam sebuah posisi, di dalam sebuah keadaan, di dalam sebuah aktivitas, begitu ya, maka tentu sebetulnya di situ ada eksistensi Allah yang mengatur kita sekalian. Oleh karena itu, sangat disarankan menurut Ibnu Athaillah untuk kita tetap memiliki tata krama bagaimana seharusnya kita mensikapi bagaimana kondisi yang sedang kita jalani. Untuk lebih detail bagaimana Ibnu Athaillah memberikan saran ya, perbaikan kepada kita seorang hamba sekaligus juga sebagai seorang salik, saya akan membacakan dulu sebagaimana biasa dan kemudian kita ikuti penjelasan syarah dan kita coba aktualisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-19. La tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi. La tatlub padunubrih sapa sira minhu saking Allah. Ayyuh rijaka ing to ngetokaken sapa Allah kaing sira min halatin saking salah siji kahanan. Duniawiyatin kang bangsa duniawi kasinaatin koyo dene penggawean. Au diniyatin atau kang bangsa agama katolapi ilmin koyo dene nyuprih ilmu atau mencari ilmu. Liyastamilaka drapon nganggoaken sapa Allah kaing sira fima ing dalem siwaha kang sakliyane halah. Saya bacakan dulu. Litawahumika krana olehe nyono sapa sira annama ing sak temene barang anta kang utawi sira fihi ing dalem maiku aikun ngalang-alangi annuhu bika saking olehe majune sira, kemajuan ira li hadratihi maring ngarsane bendara, maring ngarsane Gusti Allah. Jadi ketika tadi saya katakan di awal bahwa hikmah ke-19 ini terkait erat dengan tata krama, dengan khususnya dengan hikmah ke-17 ketika kemarin sudah kita ulas bahwa sebuah kebodohan ya, mataroka minal jahli syai'an man arada ayyuhtitha fil waqti ghairu ma alharahullahu fi. Itu hikmah ke-17 adalah sebuah kebodohan ketika seseorang ya berada dalam sebuah posisi, berada dalam sebuah keadaan, berada dalam sebuah makom ya. Siapapun kita dan apapun makom itu, tiba-tiba kemudian tanpa ya, isyarah, ya, tanpa konsultasi atau tanpa ada isyarah yang jelas dari Allah, kemudian ingin berpindah ke posisi yang lain, apalagi keinginan untuk pindah ke posisi yang lain itu semata-mata karena iri atau karena ingin melihat orang lain di posisi itu lebih sukses dibandingkan dengan dirinya. Nah, ini dalam hikmah ke-17 dikatakan orang yang seperti itu, gitu, yang mudah berpindah, mudah tergoda untuk beralih ya, dalam satu posisi, satu profesi atau satu keadaan ya, tentu ini sangat umum.
maka orang yang seperti itu masuk dalam kategori orang yang sangat bodoh. Nah, di hikmah ke-19 yang tadi sudah saya bacakan ya, bahwa lagi-lagi kita tidak boleh kemudian seolah-olah menuntut la tatlub minhu ayyukhrijaka. Kita tidak boleh kemudian menuntut kepada Allah untuk memindahkan kita dari satu posisi ke posisi yang lain karena ada harapan seolah-olah di posisi yang lain itu akan jauh lebih bagus atau jauh lebih baik bagi kita. Ketika kita katakanlah sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi negara, lalu tugas-tugas yang kita laksanakan ini mampu ya membawa kita untuk secara proporsional bisa berbagi waktu dengan baik, menjalankan tugas sebagai seorang ASN sesuai dengan tusinya tentunya. Kemudian di saat yang bersamaan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilakukan. Tiba-tiba kemudian ya karena kebetulan belum pernah ada informasi atau kita ini misalnya tidak pernah terdidik di dalam tradisi keulamaan misalnya, lalu mendengar seseorang atau mendengar informasi bahwa betapa mulianya orang yang alim, betapa mulianya orang yang memiliki ilmu agama misalnya, kemudian kita tergoda, kemudian kita iri, kita ingin untuk menjadi seorang alim misalnya. Maka tentu keinginan untuk menjadi orang alim tadi itu pada saat kita adalah seorang ASN dengan tugas-tugas yang tadi ya secara keseharian kita tidak memiliki hambatan apapun ya di dalam membagi waktu secara proporsional tadi itu, maka keinginan kita untuk menjadi orang lain ya itu justru malah tidak disarankan. Mengapa ya? Karena belum tentu ya. Karena menjadi orang alim itu juga butuh waktu, butuh banyak waktu untuk belajar, untuk ngaji ya, untuk tafakuh ya misalnya. Sementara kita akan meninggalkan posisi kita, meninggalkan profesi kita untuk tadi ya, keinginan untuk menjadi orang alim sebagaimana kita lihat orang alim yang sering mengisi forum, sering mengisi pengajian, sering mengisi tausiah dan seterusnya. Jadi inti daripada hikmah ke-19 ini adalah be yourself. Jadilah kalian itu diri Anda sendiri, katakanlah begitu. Jadi ketika posisi kita, siapapun kita, kalau tadi misalnya saya contohkan adalah ASN, mungkin kita adalah seorang pebisnis, ya. Kita seorang yang melakukan aktivitas bisnis begitu ya dengan berbagai macam usaha yang kita lakukan, lalu kita menjadi berhasil sebagai seorang bisnismen, ya, lalu kemudian mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat yang bersamaan aktivitas bisnis yang kita lakukan itu ma'ruf gitu ya, betul-betul benar ya. Tidak ada unsur penipuan, tidak kemudian menimbun barang, tidak merugikan orang yang kita lakukan. Bisnis yang dilakukan adalah bisnis yang betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Maka tentu gitu ya, tidak pada tempatnya gitu ya, tiba-tiba seorang bisnismen tadi itu tiba-tiba pengen jadi orang alim tadi itu seperti contoh yang pertama. Kenapa? Dengan dia menjadi seorang bisnismen tadi, lalu dia tidak kesulitan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu tidak disarankan untuk tergoda tadi itu, untuk berpindah ke makom yang lain, berpindah ke posisi yang lain, begitu ya, dengan harapan ingin lebih baik dari posisi yang sekarang. Itu tidak disarankan justru. Oleh karena itu sekali lagi betapa Ibnu Athaillah ini mengajarkan kepada kita untuk be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan makom kita masing-masing. Nah, oleh karena itu begitu ya. Dalam kelanjutannya, falau aradaka mongko lamun ngarepaken sapa Allah kaing sira ai ahabbaka tegese demen kaing sira ya. Lasta malaka mongko yakti ya. Lasta malaka mongko bakal ngenggoaken kaing sira istimalan ing penggawean mahbuban kang den senengi indahu mungguhe Gusti Allah bi ayyufiqa gambar yen to bi ayyufiqa gambar yen to nulung utawa nuntun ka ing sira sapa Gusti Allah lil af'ali sholihati maring pira-pira penggawean kang becik utawa kang bener wayus hila
lan nyibukaken sapa Gusti Allah qalbaka ing atinira bi kelawan Allah min ghairi ikhrajin saking tanpa mindah saka panggonan atau saka hal kang asal. Jadi intinya adalah ya, tata krama ini seperti yang tadi saya katakan yang masih terkait sekali dengan hikmah ke-17 agar kita terhindar dari kebodohan tadi itu, apapun yang sedang kita lakukan intinya adalah ada eksistensi Allah di situ, ada intervensi Allah di situ, posisi yang sedang kita lakukan. Kemudian ketika kita sedang menjalankan sesuatu, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun situasinya, begitu ya, kita tidak boleh kemudian mudah tergoda untuk berpindah kepada posisi yang lain hanya gara-gara iri atau hanya gara-gara ingin lebih sukses ya dibandingkan dengan kita yang sekarang. Pada saat ya kita sejatinya dengan apapun posisi yang sedang kita lakukan sebagai seorang ASN, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang profesional, sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan, ya, bahkan sebagai seorang birokrat dalam konteks ASN misalnya, seorang pejabat struktural misalnya, maka begitu ya, semuanya memiliki potensi, semuanya memiliki peran sekaligus semuanya memiliki kontribusi masing-masing untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Jadi kalimat falau aradaka lasta malaka min ghairi ikhrajin, ya, kalimat ini bisa kita ambil pengertian bahwa apapun posisi yang kita miliki, ya, aktivitas apapun yang sedang kita kerjakan, posisi apapun yang sedang kita geluti tadi itu memiliki porsi yang sama, memiliki potensi yang sama, sekaligus memiliki ruang yang sama untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Gambarannya begini, ketika kita menjadi seorang birokrat, ya dalam konteks tasawuf birokrasi tentunya begitu ya, kita menjadi seorang pimpinan tinggi madya, atau kita menjadi seorang pimpinan tinggi pratama, atau mungkin sebagai seorang administrator atau sebagai seorang pengawas, ya, eselon 1 pimpinan tinggi madya, eselon 2 pimpinan tinggi pratama, lalu administrator adalah eselon 3 atau pengawas eselon 4. Siapapun kita ketika dalam posisi itu, lalu kita mampu menggunakan otoritas yang ada dalam diri kita untuk kebaikan, untuk bisa membantu, ya, untuk bisa mengurai persoalan, untuk bisa menyelesaikan masalah misalnya dari otoritas yang kita miliki ini, itu sebetulnya adalah lahan ibadah yang sangat luar biasa nilainya. Tanpa kemudian kita tergoda ya untuk tadi ya mendapatkan kemuliaan seorang alim karena pernah mendapatkan informasi bahwa betapa Allah mengangkat derajat orang-orang alim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, misalnya dari ayat Al-Qur'an yang kita ketahui bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tetapi sekali lagi ya, siapapun kita tadi itu, dalam posisi apapun kita tadi itu ternyata memiliki ruang yang sama, memiliki modal yang sama katakanlah begitu untuk bisa mendapatkan kemuliaan ya. Dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang alim tadi misalnya ya, dengan pada posisi tempat kita sekarang ini berada. Sebagai seorang birokrat, maka otoritas yang kita miliki kita gunakan ya untuk kemaslahatan umat. Bagaimana kemudian mempermudah persoalan, menyelesaikan masalah katakanlah begitu ya. Lalu kita juga berbuat sesuai dengan amanat regulasi, sesuai dengan rambu-rambu regulasi yang ada. Sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang bisnismen yang banyak memiliki perusahaan, banyak memiliki usaha di mana-mana, katakanlah begitu. Lalu cara berniaga, cara berbisnisnya adalah sesuai dengan rambu-rambu ajaran-ajaran keislaman, maka tentu dia sudah memiliki kemuliaan. Dan ketika misalnya akan memiliki kemuliaan atau memiliki kemuliaan yang lebih, maka gunakanlah kekayaan tersebut untuk hal-hal yang ma'ruf, untuk hal-hal yang baik ya, membantu yayasan, membantu satuan pendidikan, membantu institusi pendidikan dan seterusnya.
Jadi poinnya adalah begitu ya. Lagi-lagi ya. Poinnya ya sekali lagi min ghairi ikhrajin di sini adalah aima abaqaika tegese sartane tetepe ira ala halitika ingatase kahananira allati ya halat anta kang utawi sira iku alaiha tetep ingatase halat. Jadi tanpa harus berpindah begitu ya. Tanpa harus berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, apapun kita, apapun profesi kita, siapapun kita dan di mana makom kita begitu ya di tengah-tengah masyarakat, maka lagi-lagi kembali kepada pesan Ibnu Athaillah ya, kita akan merefresh ya kita semua kepada hikmah yang ke-9, di mana hikmah ke-9 di sana mengajarkan kepada kita tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Amal perbuatan itu tanawwa'at menjadi bermacam-macam. Karena litanawwu'i waridatil ahwali, karena keragaman kondisi dan keragaman situasi. Orang yang tadi sebagai seorang ASN, kebetulan juga seorang pejabat kultural misalnya, maka dia punya poin, dia punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memiliki added values ya, dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah ketika dia menggunakan otoritasnya untuk kebaikan dan menjauhi sifat-sifatnya perbuatan-perbuatan. Seorang pebisnis, maka tentu ya dengan keuntungan yang dia miliki dan dengan keuntungan yang dia dapatkan, dia juga akan banyak bisa berkontribusi bagi pembangunan peradaban. Care dengan pendidikan, care dengan anak-anak yatim, care dengan lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan sentuhan orang-orang yang punya harta, kemudian pendidikan menjadi semakin baik. Siapapun kita, sekali lagi, apapun kita, baik itu memiliki kelebihan rezeki maupun juga kita misalnya ya kebetulan ditakdirkan sebagai orang yang kekurangan misalnya, kita juga tidak perlu berkecil hati. Mengapa? Karena kita juga punya kontribusi bagi orang-orang yang less advantage ya, yang kurang beruntung, itu juga punya kesempatan yang sama dengan keikhlasannya, dengan kemudian bisa membantu dengan tenaganya misalnya untuk bergotong royong ketika membangun satuan pendidikan misalnya, dan seterusnya. Maka tentu lagi-lagi kita semua memiliki peran yang sama, memiliki potensi yang sama, sekaligus juga memiliki andil yang sama di dalam kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, lalu mudah-mudahan lama-lama kemudian secara bertahap kita akan mendapatkan derajat yang dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya sekali lagi sebagai closing, kita lagi-lagi diminta untuk tetap memiliki tata krama. Kita tidak boleh kemudian menuntut la tatlub minhu ayyukhrijaka min alatin. Kita tidak boleh menuntut Allah untuk memudahkan kita di satu posisi ke posisi yang lain. Pada saat posisi kita sekarang ini, ya aktivitas kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini ternyata mampu ya membuat kita hidup dengan baik, pada kesamaan kita bisa memiliki quality time, ya, bagaimana hikmah ke-12 ya. Mana saat itu intinya dan fikrofin hikmah 12 di mana quality time atau uzlah itu ya bisa kita gunakan, bisa kita lakukan untuk melakukan muhasabah, sekaligus melakukan introspeksi bahwa makin hari kualitas kita makin baik dan kemudian kita juga makin memiliki kualitas yang semakin baik karena kita mampu melakukan introspeksi, lalu kita melakukan perenungan-perenungan bagaimana kita bisa mengembangkan amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.